Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini masih sangat berhubungan erat dengan bacaan kemarin tentang seorang bendahara yang tidak jujur, bendahara yang licik. Tentu di dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata servant. Servant berarti seorang pelayan bagi seorang majikan. Bacaan yang kita dengar kemarin dengan bacaan hari ini memberikan kita beberapa poin yang penting tentang sikap dari seorang pelayan yang tidak jujur. Dan tentu kita adalah pelayan masa kini. Kita adalah bendahara masa kini. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan saat ini. Lalu bagaimana kita yang telah diberikan tanggung jawab oleh Allah? Apakah kita sungguh menjalankan tanggung jawab itu sebagai seorang pelayan? Hari ini Yesus memberikan dua hal penting bagaimana menjadi seorang pelayan yang benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan dia suatu pekerjaan. Yesus berkata, pertama, setia, yang kedua, jujur. Seorang pelayan, atau yang kemarin dikatakan sebagai seorang bendahara, adalah seseorang yang dituntut kesetiaannya untuk menjalankan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya. Sebesar apapun tugas itu atau pekerjaan itu, atau sekecil apapun tugas atau pelayan itu, ia harus setia. Setia untuk menjalankan, melakukan, dan menyelesaikan tugasnya. Tetapi apakah kesetiaan itu cukup? Tidak. Yesus berkata, jujur, tulus, bahwa apa yang kau lakukan sebagai seorang bendahara, sebagai seorang pelayan, engkau harus benar-benar jalan itu dengan ketulusan hati, dengan kejujuran, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan sesuatu yang mencari self-interest, tetapi engkau memberikan hidupmu karena engkau menginginkan yang terbaik bagi sesamamu, dan tentu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi dirimu sendiri. Itulah dua hal yang diminta oleh Yesus hari ini. Maka untuk bisa memahami
kesetiaan dan kejujuran, maka seseorang hanya bisa ketika ia hidup di dalam Allah. Sebab Allah adalah sumber kebenaran. Dan salah satu kebenaran itu adalah kesetiaan dan kejujuran. Maka Yesus mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada kejahatan dan juga kepada Allah. Tidak bisa. Kamu tidak bisa mengabdi kepada yang hitam dan juga kepada yang putih. Tidak. Kamu harus memilih yang terbaik, yang bisa memberikan makna bagi kehidupanmu, yaitu pilihlah Allah. Ini yang diminta oleh Yesus hari ini. Setia dalam setiap tugas dan tanggung jawab, jujur dalam menerima dan menjalankan tugas-tugas yang kita terima, dan teristimewa setiap tanggung jawab. Lalu kita juga dituntut oleh Yesus hari ini untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan kebenaran Allah, bukan kebenaran dunia. Sebab hanya kebenaran yang datang dari Allah yang akan memberikan suatu kebahagiaan sejati bagi manusia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Semoga kita menjadi pelayan yang baik, pelayan yang tulus, pelayan yang bertanggung jawab, pelayan yang setia, pelayan yang jujur dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.